renungan kita pagi hari ini terambil dari Amsal 28 ayat 13 dan 14. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Dosa itu lebih mendalam dari perilaku buruk. Karena itu, mencoba menjadi lebih baik bukanlah suatu solusi. Hanya anugerah Allah yang mengubah hati yang dapat menyelamatkan kita. Ada perbedaan antara orang yang mengubah diri di dalam kekecewaannya dengan orang yang melalui kekecewaannya membawanya kepada suatu pengakuan yang tulus kepada Tuhan. Saya kira kita sering bingung membedakan antara kedua tipe orang tersebut. Orang pertama mengandalkan kekuatan pribadinya dan berusaha mencari peluang menyelamatkan diri sendiri. Sedangkan orang kedua telah menyerah dengan kebenarannya sendiri dan berseru memohon kepada Tuhan. Orang pertama bangun di pagi hari dan berkata bahwa hari ini ia akan menjadi lebih baik. Orang kedua mengakui keadaan hatinya yang sering berkelana kepada Tuhan. Orang pertama menilai bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengubah diri sendiri, sedangkan orang kedua menyadari dia butuh karunia kekuatan untuk berperang atas masalahnya. Orang yang pertama bergantung kepada peluangnya untuk mengubah diri, sebaliknya orang kedua berlari kepada Allah meminta pertolongan. Perubahan diri yang mengandalkan diri yang disusul dengan rasa benar sendiri sangat berlawanan dengan pengakuan tulus yang disusul dengan sebuah pertobatan yang sejati. Orang yang mengakui dirinya berbuat dosa tapi tidak datang berdialog dengan Tuhan, tapi langsung menyusun rencana bagaimana melakukan yang lebih baik, tanpa disadari dia telah menyangkal apa yang dikatakan oleh Injil Yesus Kristus tentang bagaimana perubahan sejati dapat terjadi dan di mana pertolongan dapat ditemukan. Apa yang hilang atau terabaikan di sini adalah sebuah pengakuan. Di saat Anda mengakui dosa-dosa Anda kepada Allah, Anda tidak semata-mata mengakui bahwa Anda telah berdosa. Tidak. Anda juga mengakui bahwa Anda tidak mampu melepaskan diri dari dosa yang baru Anda akui. Pengakuan sejati selalu menggabungkan pengakuan dosa dengan permohonan akan suatu pertolongan. Lalu pengampunan dan kehadiran Yesus akan membesarkan hati kita untuk merindukan hidup dengan cara baru yang lebih baik. Inilah sebuah pertobatan sejati. Seorang yang memanifestasikan pengakuan salah dengan bergantung pada diri sendiri, sesungguhnya dia sudah menetapkan dalam dirinya sendiri suatu kemampuan untuk berbuat lebih baik dan kemudian memberikan kepada dirinya aksi penebusan diri sendiri. Dia sudah merasa lebih baik dengan dirinya maupun kemampuannya untuk berbuat lebih baik tanpa datang pada Tuhan. Tetapi selagi ia mengakui dosa, apa yang dilakukannya itu tidak dilakukannya secara vertikal. Maksud saya, tidak akan ada pengakuan kepada Allah tanpa kesadaran akan kebutuhannya terhadap penyelamatan. Ini sebenarnya sama saja dengan prinsip saya bisa menyelamatkan diri sendiri. Hal ini yang umumnya terjadi pada orang-orang Kristen di Amerika dan Eropa yang cenderung mengandalkan dirinya sendiri. Prinsip seperti ini tidak pernah menghasilkan perubahan yang berdampak lama, tidak pernah menghasilkan kerendahan hati, tidak pernah mendorong suatu penyembahan dan komitmen pelayanan yang lebih lanjut kepada Sang Juru Selamat. Sikap ini tidak akan pernah berhasil. Jika Anda mampu mengubah diri tanpa bantuan Allah, Yesus tidak perlu datang. Seluruh kisah Injil dalam Alkitab merupakan kisah manusia yang putus asa, terungkap di dalam dosa, dan tidak berpengharapan selain oleh anugerah keselamatan Sang Penebus. Di saat dosa Anda terungkap, jalan mana yang dari kedua jalan tadi yang akan Anda ambil? Berlarilah ke kaki Yesus, akuilah dosamu, dan mohonkanlah anugerah dan kekuatan darinya. Tetapkanlah seumur hidupmu sehingga menjadi sebuah iman bahwa Anda tidak bisa hidup tanpa anugerahnya. Demikian renungan pagi ini.
Saya Nelson Panjaitan. Tuhan Yesus memberkati Anda di sepanjang hari ini. Shalom.